Aku bongkar fitnah kejam ibu mertua yang membuat aku bercerai. Aku adalah Nadia, seorang wanita sederhana yang lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hidupku selalu diwarnai dengan kerja keras dan perjuangan, karena aku dibesarkan dalam keluarga yang tak pernah mengenal kata menyerah. Ayahku seorang tukang kayu, dan ibuku penjahit rumahan. Mereka selalu menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras padaku dan kedua adikku. Ketika aku bertemu dengan Ardi, hidupku seolah berubah menjadi cerita dongeng. Ardi adalah pria yang baik, penuh perhatian, dan berasal dari keluarga berada. Pertemuan kami terjadi secara tak sengaja di sebuah seminar wirausaha yang aku hadiri 2 tahun lalu. Saat itu, aku sedang duduk di bangku belakang, sibuk mencatat poin-poin penting dari materi yang disampaikan pembicara. Tiba-tiba, sebuah suara lembut menyapaku, "Maaf, kursi ini kosong, kan?" Aku menoleh dan melihat seorang pria dengan senyum hangat. Rambutnya rapi, memakai kemeja biru muda yang disetrika dengan sempurna. Aku hanya mengangguk dan kembali fokus pada materi. Namun, entah bagaimana, setelah seminar selesai, kami mengobrol cukup lama. Dari obrolan singkat itu, aku tahu bahwa dia adalah seorang pengusaha muda yang tengah mengembangkan bisnis di bidang teknologi. Hubungan kami berkembang dengan cepat. Ardi adalah tipe pria yang tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Ia memperlakukanku seperti seorang putri. Bahkan ketika aku merasa diriku hanyalah wanita biasa, ia selalu memastikan aku merasa dicintai dan dihargai. 2 tahun setelah perkenalan itu, kami menikah dalam sebuah pesta sederhana namun penuh kehangatan. Namun, kehidupan setelah pernikahan ternyata tidak sesederhana itu. Aku menikah dengan Ardi, tapi aku juga harus menerima kenyataan bahwa hidupku akan selalu berada dalam lingkaran keluarganya, terutama ibu mertuaku, Bu Rina. Bu Rina adalah sosok yang kuat dan berpengaruh. Sebagai seorang wanita yang membesarkan 3 anak sendirian setelah suaminya meninggal, ia dikenal sebagai figur yang tegas dan berwibawa. Namun, sejak awal pertemuan kami, aku merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman. Tatapan matanya dingin, senyumnya tampak dipaksakan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah perasaan gugupku sebagai menantu baru. Namun, hari-hari berikutnya menunjukkan bahwa firasatku mungkin benar. Bu Rina seringkali melontarkan komentar-komentar yang terasa menyudutkan. "Nadia, kamu ini kan dari keluarga biasa, pasti nggak terbiasa hidup seperti ini. Jangan sampai Ardi merasa terbebani ya," katanya suatu kali dengan nada yang manis namun menusuk. Aku hanya tersenyum, mencoba menahan rasa sakit di hatiku. Ardi, di sisi lain, selalu memintaku untuk bersabar. "Ibu memang begitu, Nadia. Dia nggak bermaksud buruk. Dia cuma perlu waktu untuk benar-benar menerima orang baru di keluarga ini," katanya sambil menggenggam tanganku. Aku percaya pada Ardi. Aku ingin menjadi istri yang baik, yang bisa beradaptasi dengan segala situasi. Tapi, semakin aku mencoba, semakin aku merasa seperti orang luar di keluarga ini. Perlakuan Bu Rina semakin lama semakin sulit untuk diabaikan. Komentar-komentarnya semakin tajam, dan seringkali ia membandingkan aku dengan mantan-mantan Ardi yang menurutnya lebih berkelas. Hingga pada suatu hari, sebuah kejadian kecil membuka babak baru dalam hubungan kami. Aku sedang membersihkan meja makan ketika tiba-tiba Bu Rina masuk dengan raut wajah marah. "Nadia, kenapa ini ada cangkir yang pecah? Ini porselen mahal. Kamu nggak hati-hati sekali," serunya. Aku terkejut.
Aku tahu betul aku tidak memecahkan cangkir itu. Namun, sebelum aku sempat menjelaskan, Bu Rina sudah memanggil Ardi. Lihat, Ardi. Lihat apa yang menantumu lakukan. Dia nggak bisa menjaga barang-barang di rumah ini. Ardi yang baru pulang kerja tampak bingung melihat situasi itu. Ia mencoba menenangkanku dan ibunya. Tapi aku bisa melihat jelas bahwa Bu Rina memanfaatkan momen itu untuk memperburuk citraku di depan suamiku. Hari-hari setelah kejadian itu terasa lebih berat. Fitnah demi fitnah mulai muncul. Dari hal-hal kecil seperti aku dianggap tidak bisa mengurus rumah, hingga tuduhan bahwa aku hanya menikahi Ardi demi harta. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa sendirian. Bahkan Ardi tampak mulai goyah oleh perkataan ibunya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa diam saja. Aku harus membuktikan bahwa semua ini hanyalah fitnah. Namun, bagaimana caranya? Itu adalah pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Baik, saya akan melanjutkan cerita ini dengan durasi lebih panjang sambil mempertahankan alur cerita agar tetap runtut dan stabil. Berikut lanjutan ceritanya. Hari demi hari aku lewati dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku mencintai Ardi, pria yang selama ini memberiku kehangatan dan rasa aman. Di sisi lain, perlakuan ibu mertuaku membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku berusaha untuk tetap tegar, berpikir bahwa mungkin seiring waktu, Bu Rina akan menerima kehadiranku dengan hati yang lebih terbuka. Namun, kenyataan berbicara lain. Masalah kecil yang sering dibuat-buat oleh Bu Rina mulai mengganggu keseharianku. Misalnya, suatu pagi ketika aku selesai memasak sarapan untuk keluarga. Aku ingat betul aku bangun lebih awal dari biasanya untuk membuat nasi goreng kesukaan Ardi. Aku bahkan memastikan semua bahan segar dan porsinya cukup untuk semua orang di rumah. Tapi ketika Bu Rina mencicipi makanannya, ia hanya menatapku sambil mendecakkan lidah. Nadia, nasi goreng ini terlalu asin. Kamu masak pakai garam berapa sendok? Sih? Kamu tahu kan, Ardi itu nggak suka makanan yang terlalu asin? Katanya dengan nada menghakimi. Aku mencoba menahan air mataku. Padahal, aku sudah bertanya kepada Ardi sebelumnya tentang seleranya. Dan saat dia makan, dia berkata bahwa nasi gorengku enak. Tapi di hadapan ibunya, dia hanya terdiam, seolah tidak tahu harus berpihak ke siapa. Maaf, Bu. Mungkin saya salah takaran. Jawabku singkat, berusaha tetap sopan. Namun dalam hati, aku merasakan luka yang semakin dalam. Seiring berjalannya waktu, sikap Bu Rina semakin menyudutkanku. Aku mulai merasa bahwa ia sengaja mencari-cari kesalahan, bahkan di saat tidak ada kesalahan sekalipun. Ia sering mengomentari cara aku berpakaian, cara aku berbicara, bahkan mengkritik latar belakang keluargaku. Kamu ini terlalu biasa. Nadia, lihat tuh mantan pacar Ardi yang dulu, si Karina. Dia pintar bicara, elegan, dan keluarganya itu terpandang. Aku heran, kenapa Ardi memilih kamu? Katanya suatu sore ketika kami hanya berdua di ruang tamu. Kata-katanya itu terus terngiang di kepalaku, menghancurkan rasa percaya diriku. Aku tahu aku tidak berasal dari keluarga kaya atau terpandang. Tapi aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi alasan untuk meremehkanku. Puncaknya terjadi ketika aku mulai mendengar rumor aneh dari para tetangga sekitar. Salah satu tetangga kami, Bu Dewi, adalah teman dekat Bu Rina. Suatu pagi, ketika aku sedang berbelanja di warung, Bu Dewi mendekatiku dengan wajah penuh rasa penasaran. Nadia, aku dengar sesuatu, tapi nggak tahu benar atau tidak. Katanya, kamu ini suka ambil uang dari dompet Ardi, ya? Masa sih? Katanya tanpa basa-basi. Aku tertegun. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dari mana asal tuduhan seperti ini?
Aku hanya bisa menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Namun, Bu Dewi hanya mengangkat bahu dan berlalu, seolah dia tidak percaya dengan penolakanku. Ketika aku pulang ke rumah, aku langsung menemui Ardi. "Mas, kamu dengar nggak ada yang bilang kalau aku ini suka ambil uang dari kamu?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ardi tampak terkejut. "Apa maksud kamu? Siapa yang bilang begitu?" "Bu Dewi tadi ngomong di warung. Aku yakin ini pasti ada hubungannya dengan ibu," jawabku dengan air mata yang mulai mengalir. "Sudahlah, Nadia. Jangan berpikir macam-macam. Ibu nggak mungkin melakukan itu. Mungkin cuma salah paham," kata Ardi sambil mencoba menenangkanku. Tapi aku tahu, dalam hati kecilnya, Ardi juga mulai terpengaruh oleh semua fitnah yang beredar. Semakin lama, hubungan kami mulai terasa renggang. Ardi yang dulu selalu menjadi pendukungku, kini mulai terlihat ragu. Aku bisa melihat bagaimana ia terkadang memilih untuk diam ketika ibunya melontarkan komentar tajam. Ia mungkin tidak ingin memihak, tapi sikap diamnya justru terasa seperti pengkhianatan bagiku. Aku mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Ardi. Suatu malam, ketika Bu Rina sudah tidur, aku duduk di samping Ardi yang sedang sibuk dengan laptopnya. "Mas, aku mau kita bicara serius," kataku. Ardi menutup laptopnya dan menatapku. "Ada apa, Nadia?" Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Ibu nggak pernah benar-benar menerima aku. Dia selalu mencari-cari kesalahanku, bahkan memfitnahku. Aku sudah mencoba sabar, tapi aku juga manusia, Mas. "Aku capek," kataku sambil menahan tangis. Ardi menghela napas panjang. "Aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Tapi, ibu itu orang tua kita, Nadia. Aku nggak mungkin bisa melawan dia. Tapi Mas, aku istrimu. Aku butuh kamu ada di pihakku. Kalau Mas terus diam, aku nggak tahu harus gimana," balasku dengan suara bergetar. Percakapan itu tidak menghasilkan apa-apa. Ardi hanya memintaku untuk lebih bersabar. Sementara aku merasa seperti sedang berjuang sendirian di dalam pernikahan ini. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Fitnah demi fitnah terus beredar. Hingga akhirnya aku menemukan bukti yang membuatku yakin bahwa Bu Rina memang sengaja ingin menghancurkan rumah tanggaku. Aku menemukan catatan di kamar tamu yang berisi daftar keburukan tentang diriku. Catatan itu seperti digunakan Bu Rina untuk menguatkan argumennya saat berbicara dengan orang lain. Di situ tertulis hal-hal seperti, "Nadia nggak pernah hormat sama aku. Dia nggak bisa masak, nggak bisa urus rumah. Dia hanya menikahi Ardi demi uang." Hatiku hancur berkeping-keping membaca semua itu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Haruskah aku menghadapi Bu Rina? Atau haruskah aku pergi meninggalkan rumah ini? Pagi itu, aku duduk di kamar dengan mata sembab. Semalaman aku tidak bisa tidur, memikirkan catatan yang kutemukan. Di satu sisi, aku ingin langsung mengonfrontasi Bu Rina, tapi di sisi lain, aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Namun, aku tidak bisa diam saja. Aku harus menemukan cara untuk menghadapi semua ini tanpa memperkeruh suasana. Ketika Ardi pergi ke kantor, aku mencoba bersikap seperti biasa. Aku menyiapkan teh untuk Bu Rina yang sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. "Bu, ini tehnya," kataku dengan nada ramah, meskipun hatiku diliputi kegelisahan. Bu Rina menatapku sejenak lalu mengangguk. "Taruh saja di meja," katanya tanpa menoleh lagi ke arahku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tahu, hari itu aku harus membuat langkah yang berbeda. Siang harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Embok Surti, asisten rumah tangga yang sudah bekerja dengan keluarga Ardi selama bertahun-tahun. Embok Surti adalah sosok yang pendiam,
Tapi aku tahu dia sering memperhatikan banyak hal di rumah ini. Embok, saya mau tanya sesuatu, kataku pelan saat kami sedang berada di dapur. Ada apa? Enduk. Embok Surti menatapku dengan sorot mata penuh perhatian. Embok tahu nggak, siapa yang suka bicara buruk tentang saya ke tetangga-tetangga? Tanyaku langsung. Embok Surti terlihat ragu. Kenapa tiba-tiba tanya itu? Enduk? Ada yang bilang saya ini suka ambil uang Ardi. Saya nggak pernah, Embok. Tapi saya yakin, kabar itu pasti datang dari rumah ini, kataku dengan suara yang mulai bergetar. Embok Surti diam sejenak, seperti sedang menimbang-nimbang apa yang harus ia katakan. Akhirnya, ia mendekat dan berbisik, saya nggak mau ikut campur urusan keluarga. Tapi saya dengar sendiri Bu Rina beberapa kali ngomong ke Bu Dewi soal kamu. Embok nggak tahu persis apa yang dibilang, tapi kelihatannya memang nggak baik. Jawaban itu membuatku semakin yakin bahwa semua ini berasal dari Bu Rina. Aku merasa dadaku sesak. Aku mencoba menenangkan diri, tapi kemarahan dan kesedihan mulai mendominasi pikiranku. Malam harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Ardi lagi. Aku menunggunya pulang dari kantor, memastikan kami bisa berbicara tanpa ada gangguan. Ketika dia tiba, aku langsung mengajaknya ke kamar. Mas, aku mau bicara sekarang, kataku tegas. Ada apa lagi, Nadia? Hari ini aku capek, jawabnya sambil melepas dasi. Ini penting, Mas. Aku nggak bisa diam lagi, kataku, berusaha menahan air mata. Ardi akhirnya duduk di tepi ranjang, menatapku dengan wajah lelah. Apa yang kamu mau bicarakan? Aku tahu, Mas, ibu yang menyebarkan fitnah tentang aku. Aku bahkan menemukan catatan di kamar tamu. Isinya semua keburukan tentang aku, kataku sambil menunjukkan foto catatan yang sudah aku ambil dengan ponselku. Ardi memandang layar ponselku dengan dahi berkerut. Apa ini, Nadia? Itu bukti, Mas. Ibu sengaja menyebarkan keburukan tentang aku ke tetangga-tetangga. Aku nggak tahu apa salahku sampai ibu tega melakukan ini, kataku dengan suara bergetar. Ardi menghela napas panjang. Kamu nggak bisa langsung menyimpulkan seperti ini. Mungkin ibu cuma sedang kesal. Kita nggak tahu apa alasan sebenarnya. Mas, ini bukan soal kesal. Ini soal kehormatan aku. Aku sudah diam selama ini, mencoba sabar, mencoba memahami. Tapi fitnah ini sudah terlalu jauh. Seruku, tidak lagi mampu menahan emosi. Ardi terdiam. Aku bisa melihat ia sedang bergumul dengan pikirannya sendiri. Namun, yang keluar dari mulutnya hanya, aku akan bicara dengan ibu. Keesokan harinya, Ardi benar-benar berbicara dengan Bu Rina. Namun, aku tidak diperbolehkan ikut dalam percakapan itu. Aku hanya bisa mengintip dari balik pintu, mendengar suara mereka yang samar-samar. Aku nggak pernah menyebarkan fitnah, Ardi. Kalau Nadia merasa aku nggak suka dia, itu urusannya. Aku hanya bicara yang benar, kata Bu Rina dengan nada yang terdengar defensif. Tapi ibu, Nadia punya bukti. Apa ibu memang membuat catatan seperti itu? Tanya Ardi. Apa pentingnya itu, Ardi? Ibu hanya ingin kamu sadar. Nadia itu bukan orang yang tepat untukmu. Dia tidak selevel dengan kita. Apa kamu mau menyesal nanti? Suara Bu Rina mulai meninggi. Hatiku hancur mendengar percakapan itu. Aku tahu Bu Rina tidak akan pernah mengakui kesalahannya, apalagi di hadapan Ardi. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Ardi tidak sepenuhnya membelaku. Aku bisa merasakan keraguan dalam suaranya, dan itu membuatku merasa semakin sendirian. Setelah percakapan itu selesai, Ardi kembali ke kamar dengan wajah muram. Aku sudah bicara dengan ibu. Dia bilang dia tidak berniat menyakitimu. Itu saja,
Tanyaku dengan nada kecewa. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Nadia, ibu itu orang tua kita. Aku nggak bisa melawan dia. Jawabnya dengan nada frustasi. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan apakah pernikahan ini benar-benar layak untuk diperjuangkan. Aku mencintai Ardi, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Burina. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari cara untuk menguatkan diriku. Aku memutuskan untuk kembali bekerja, sesuatu yang sempat aku tinggalkan sejak menikah. Aku tahu, dengan memiliki pekerjaan, aku bisa mendapatkan kembali rasa percaya diriku dan tidak terlalu bergantung pada situasi di rumah ini. Namun, keputusan itu ternyata menambah konflik baru. Ketika Burina mengetahui bahwa aku mulai bekerja lagi, ia langsung melontarkan komentar pedas. Kenapa kamu kerja lagi? Apa uang Ardi kurang buat kamu? Atau kamu mau pamer ke orang-orang kalau kamu bisa cari uang sendiri? Aku tidak menjawab. Aku tahu apapun yang kukatakan hanya akan menjadi bahan baru untuk ia serang. Aku hanya fokus pada pekerjaanku, berusaha membangun kembali hidupku sedikit demi sedikit. Namun, aku tahu, ini belum selesai. Burina tidak akan berhenti sampai aku benar-benar keluar dari kehidupan Ardi. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus menemukan cara untuk membongkar semua fitnah ini, apapun risikonya. Hari itu, aku pulang dari kantor lebih cepat. Langit di luar mendung, dan hujan mulai turun perlahan. Aku masuk rumah dengan langkah lelah, berharap bisa beristirahat sebentar sebelum menghadapi rutinitas malam yang selalu sama, menghadapi sikap dingin Burina. Tapi begitu aku membuka pintu, suasana rumah terasa berbeda. Ada suara tinggi dari ruang tamu yang langsung membuat langkahku terhenti. Ardi, kamu harus dengar ini. Aku nggak bisa diam lagi. Nadia itu bukan perempuan yang baik untuk kamu. Suara Burina menggema di rumah. Hatiku mencelos. Aku berjalan pelan ke ruang tamu, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Saat aku sampai di sana, aku melihat Burina berdiri di depan Ardi dengan ekspresi penuh kemarahan. Di meja tamu, ada selembar amplop coklat terbuka. Apa ini, Bu? Tanyaku dengan hati-hati, mencoba memahami situasi. Burina menoleh kepadaku dengan tatapan tajam. Ini bukti bahwa kamu tidak pantas menjadi istri Ardi, katanya dengan nada menyindir. Ia meraih amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar kertas, lalu melemparkannya ke arahku. Aku mengambil kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Mataku segera tertuju pada tulisan di atasnya. Itu adalah dokumen bank, laporan keuangan yang menunjukkan bahwa ada transfer sejumlah besar uang dari rekening Ardi ke rekening lain. Dan nama pemilik rekening itu adalah namaku. Apa-apaan ini? Tanyaku dengan suara serak. Aku bahkan tidak bisa berpikir dengan jelas. Aku tahu aku tidak pernah melakukan hal seperti ini. Kamu ini pura-pura bodoh atau apa? Kamu sudah mencuri uang dari Ardi. Kamu pikir aku nggak akan tahu? Aku yang meminta orang ban memeriksa ini, kata Burina dengan nada menang. Aku menatap Ardi, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Namun, dia hanya duduk di sofa, menundukkan kepala. Aku merasa tubuhku seperti dihantam ribuan batu. Mas, kamu percaya ini? Kamu percaya aku bisa melakukan hal seperti ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Ardi mengangkat wajahnya. Wajahnya penuh kebingungan dan kelelahan. Aku nggak tahu, Nadia. Aku nggak tahu apa yang harus aku percayai. Bukti ini jelas, dan aku juga tidak pernah menyetujui transfer ini. Tapi Mas, ini bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa soal ini. Teriakku, hampir kehilangan kendali. Air mata mulai mengalir di pipiku.
Aku tidak mungkin menyentuh uangmu tanpa izin. Mas tahu aku seperti apa. Tapi semua bukti menunjuk ke kamu, Nadia. Bu Rina memotong dengan nada tajam. Kamu sudah cukup merusak keluarga ini. Ardi terlalu buta karena cinta. Tapi aku tidak. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Aku merasa dadaku sesak. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku melihat buku tabungan atau dokumen keuangan kami. Aku memang tidak terlalu sering memeriksa, karena aku selalu percaya pada Ardi. Tapi sekarang, aku tahu seseorang telah memanipulasi ini semua untuk menjebakku. Bu, ini tidak masuk akal. Saya tidak pernah menyentuh uang ini. Kalau memang ada transaksi seperti ini, pasti ada yang memalsukan sesuatu. Tolong, beri saya waktu untuk membuktikan kebenarannya. Seruku, berusaha keras untuk tetap tenang meskipun hatiku terasa hancur. Buktikan? Dengan apa? Kamu pikir ini pengadilan? Bu Rina mendekat, berdiri hanya beberapa langkah dariku. Kamu sudah terbukti bersalah. Kamu hanya mencari alasan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Sudah cukup. Aku tidak mau kamu tinggal di rumah ini lagi. Mas Ardi, kamu diam saja? Tanyaku dengan nada putus asa, memandang suamiku yang hanya terdiam di kursinya. Ardi tidak mengatakan apapun. Tatapannya kosong, seolah ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sikap diamnya menusukku lebih dalam daripada apapun. Aku berdiri di sana, menunggu pembelaannya, tapi yang kudapatkan hanya keheningan. Perlahan, aku merasakan seluruh dunia di sekitarku runtuh. Baik, kataku akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kalau kalian tidak percaya padaku, aku akan pergi. Tapi aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dan saat aku melakukannya, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga ini. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar. Air mata mengaburkan penglihatanku. Aku mengemas beberapa pakaian dan barang-barang penting ke dalam koper kecil. Saat aku melewati ruang tamu untuk terakhir kalinya, aku berhenti sejenak di depan Ardi. Aku mencintaimu, Mas. Tapi cinta saja tidak cukup kalau tidak ada kepercayaan, kataku pelan. Aku melihat mata Ardi berkaca-kaca, tapi ia tetap tidak mengatakan apapun. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah berat, meninggalkan semua yang pernah aku perjuangkan. Hujan deras menyambutku di luar, seolah ikut merasakan sakit yang ada di hatiku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan fitnah ini mengalahkanku. Aku akan kembali, dengan kebenaran di tanganku. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada lagi yang bisa menghancurkanku. Langit malam itu gelap, mendung, seakan ikut merasakan kesedihan yang memenuhi hatiku. Aku berjalan tanpa tujuan, langkah-langkahku terhuyung oleh perasaan yang begitu hancur. Aku tidak tahu harus kemana. Tidak ada tempat lain selain diri sendiri yang bisa kutemui. Semua yang ada di rumah itu, semua yang dulu kupanggil keluarga, kini terasa begitu jauh. Aku mencari tempat sepi untuk duduk, dan akhirnya aku menemukan sebuah taman kecil di dekat rumah. Sebuah tempat yang dulu sering kujamah bersama Ardi. Tempat itu dulu penuh tawa, penuh kebahagiaan. Sekarang, hanya ada angin malam yang menerpa wajahku dan suara dedaunan yang bergesekan. Aku duduk di bangku yang sudah mulai lapuk, menatap kosong ke arah jalan yang basah terkena hujan. Pikiran-pikiranku berputar begitu cepat. Ardi, dia, aku mencintainya. Tapi apa artinya cinta jika kepercayaan sudah hilang? Aku merasa seperti orang asing di hidupnya. Sementara Bu Rina, ibunya, sudah berhasil meracuni pikirannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, setiap tuduhan yang dilemparkan kepadaku, seolah mengikis setiap kenangan indah yang pernah kubangun bersama Ardi. Aku merasakan air mata mengalir perlahan di pipiku.
Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku berpikir, semakin perasaan ini menjadi sangat berat. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan fitnah. Keputusan itu datang begitu saja. Aku tahu, untuk mendapatkan kembali kepercayaanku, aku harus mencari bukti. Bukti yang jelas, yang tidak bisa diputarbalikkan oleh siapapun. Aku harus membongkar semuanya. Siapa yang sebenarnya berada di balik fitnah ini? Siapa yang telah memanipulasi setiap kejadian yang ada? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke rumah, meski hatiku penuh keraguan. Ketika aku sampai di depan pintu, aku menatap rumah itu untuk beberapa detik, mencoba mencari keberanian dalam diriku. Aku menarik napas dalam-dalam, kemudian membuka pintu dan melangkah masuk. "Mas Ardi?" panggilku, mencoba menenangkan diri. Ardi muncul dari ruang kerja dengan wajah cemas. Ketika dia melihatku, ekspresinya berubah. "Nadia, kamu?" Suaranya terhenti, seakan bingung harus berkata apa. Aku tidak menunggu lagi. Aku nggak datang untuk bertengkar atau menjelaskan hal-hal yang sudah jelas. Tapi aku datang untuk memberitahumu satu hal. Mas, aku tidak akan pergi sebelum aku menemukan siapa yang mengatur semuanya. Kataku dengan suara yang tegas. Ardi hanya diam, dan aku bisa melihat keraguan di matanya. Aku melangkah masuk lebih jauh ke dalam rumah, duduk di sofa tanpa meminta izin. Aku memandangnya tajam. Aku tahu siapa yang melakukannya. Aku tahu ada orang lain yang mengatur semua fitnah ini. Dan aku akan mencari tahu siapa dia, meski itu harus merusak semuanya. Ardi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, dan aku bisa melihat betapa perasaannya terpecah. Seperti ada bagian dari dirinya yang ingin mempercayai aku, tapi ada juga yang ragu. Aku ingin kamu menemani aku ke bank. Aku akan mencari bukti tentang transfer itu. Lanjutku dengan penuh tekad. Ardi terlihat gelisah, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah, aku akan menemanimu. Kami pergi ke bank bersama, tanpa banyak kata. Ketika sampai di sana, aku langsung menuju ke meja customer service dan meminta untuk memeriksa semua transaksi yang berkaitan dengan akun kami. Aku tahu ini adalah langkah besar, tapi aku tidak bisa lagi mundur. Semua yang aku miliki sekarang adalah bukti yang akan menunjukkan siapa yang sebenarnya di balik semua ini. Setelah beberapa menit menunggu, petugas bank mengeluarkan salinan transaksi yang aku minta. Aku menatap kertas-kertas itu dengan penuh harap, mencarinya satu persatu. Dan akhirnya aku menemukannya. Transfer besar yang ditujukan ke rekening yang bukan milikku, yang terjadi tepat beberapa hari setelah aku keluar rumah. Nama yang tertera di sana adalah seseorang yang tak pernah aku kenal. Ini bukan aku yang melakukannya. Aku tahu, ini pasti ulah seseorang yang mencoba menjebakku. Aku menatap Ardi dengan penuh keyakinan. Lihat ini, Mas. Ini bukti yang nyata. Aku nggak pernah melakukannya. Seseorang telah memalsukan semua ini untuk menjatuhkan aku. Kita harus cari tahu siapa yang mengatur semuanya. Ardi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap salinan transaksi itu dengan wajah penuh kebingungan. Tapi, siapa yang bisa melakukannya? Nadia? Tanya Ardi akhirnya. Suaranya terdengar putus asa. Aku merasakan hatiku berdetak lebih cepat. Seseorang memang harus bertanggung jawab atas ini semua. Aku sudah mulai mencurigai siapa yang bisa melakukan semua ini, dan aku tahu siapa yang paling mungkin mengaturnya. Ibu mertuaku. Kami kembali ke rumah, dan aku tahu waktunya sudah tiba untuk menghadapi Bu Rina. Aku mengumpulkan semua keberanianku, meski aku merasa gemetar. Aku harus menghadapinya. Aku harus mendapatkan jawaban dari mulutnya.
Ketika aku melangkah ke ruang tamu, Bu Rina sedang duduk di sofa. Seperti biasa, dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, kali ini, aku bisa melihat ada yang berbeda. Seolah ia tahu, aku datang dengan sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Bu, kita harus bicara, kataku tegas. Aku tahu kamu yang dibalik semua ini. Aku tahu kamu yang memalsukan transaksi itu dan menyebarkan fitnah tentang aku. Bu Rina menatapku tajam, dan ada sesuatu di wajahnya yang sulit kubaca. Kamu memang tidak tahu diri, Nadia. Kamu sudah menghancurkan keluarga ini dengan cara yang sangat licik. Jawabnya dengan suara yang dingin. Aku nggak bisa diam lagi, Bu, kataku sambil membuka tas dan mengeluarkan salinan bukti yang aku dapatkan di bank. Ini bukti yang jelas. Aku tidak pernah mencuri uang Ardi. Kamu yang melakukan ini. Kamu yang mencoba merusak hidupku dan hidup anakmu. Bu Rina mematung sejenak. Matanya terbuka lebar seakan tak percaya. Tapi kemudian, dia tertawa dengan suara miring. Seolah itu semua tidak berarti. Kamu pikir kamu bisa menang melawan aku, Nadia? Jangan harap, katanya sambil berdiri, dan ekspresinya berubah menjadi lebih garang. Aku tidak mundur. Aku tidak akan menyerah, Bu. Semua ini akan terbongkar, dan kamu yang akan terlihat seperti orang yang sebenarnya. Suasana rumah terasa semakin tegang. Wajah Bu Rina yang semula datar kini berubah menjadi penuh kemarahan. Ia berdiri di hadapanku dengan tangan terkepal. Matanya penuh kebencian. Aku tidak tahu apakah ini saatnya bagi kami untuk benar-benar menyelesaikan semua yang tertunda, atau malah berujung pada perpisahan yang lebih mengerikan. Namun satu hal yang aku tahu pasti, aku sudah tidak bisa mundur lagi. Apa kamu kira aku takut dengan bukti-bukti itu, Nadia? Suara Bu Rina terdengar serak, hampir seperti mendengus. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan segalanya hanya dengan selembar kertas? Kamu pikir Ardi akan mempercayaimu begitu saja? Aku menatapnya tanpa gentar. Ardi sudah melihatnya sendiri, Bu. Dia tahu siapa yang benar. Jangan coba-coba memanipulasi semua ini lagi. Bu Rina tertawa sinis. Kamu sungguh naif, Nadia. Kalau kamu pikir semuanya akan selesai dengan begitu saja, kamu salah. Aku bisa menghancurkanmu lebih dari ini. Tidak ada yang akan mempercayaimu, karena kamu hanyalah seorang istri yang gagal. Hatiku bergetar mendengar kata-kata itu, tapi aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahanku. Semua kata-kata itu seperti pisau yang menusuk, tapi aku tahu, aku harus tetap tegar. Aku tidak boleh kalah. Tidak boleh membiarkan dirinya mengatur hidupku lagi. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di ujung lorong. Ardi muncul di pintu ruang tamu, wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Suaranya terdengar lemah, seperti sudah terlalu lelah untuk ikut campur. Aku menatapnya, berusaha menyampaikan segala kebingunganku dengan tatapan. Mas, Bu Rina yang mengatur semua ini. Dia yang mengirimkan fitnah itu. Dia yang memalsukan bukti-bukti yang seolah-olah mengarah ke aku. Kataku, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ardi tetap diam. Matanya beralih dari aku ke Bu Rina, lalu kembali padaku, lalu kembali ke Bu Rina. Seolah-olah ia berusaha memahami apa yang sedang terjadi, tetapi pikirannya benar-benar kacau. Aku bisa melihat pergulatan dalam dirinya, tapi ia tetap terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bu Rina mengangkat tangannya, seperti mengalahkan situasi. Kamu pikir aku takut dengan tuduhanmu? Kamu hanya bisa membuat Ardi bingung, Nadia. Tapi aku sudah terlalu lama hidup di dunia ini untuk tahu bagaimana cara bertahan. Kamu akan kalah? Ujarnya dengan penuh kebencian. Aku merasa seolah seluruh dunia ini menghimpitku.
Semua yang pernah kupercaya kini hancur begitu saja. Diserang oleh kebohongan yang begitu licik. Aku memandang Ardi sekali lagi, mencari jawaban yang tidak kunjung datang. Dan saat itu, aku merasa diriku hancur. Bukan karena kata-kata Burina, tapi karena diamnya Ardi, sikapnya yang seolah membiarkan semuanya terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Mas, kamu akan membiarkannya begitu saja? Kamu akan membiarkan ibumu menghancurkan hidup kita? Tanyaku, hampir dengan suara tertahan. Tapi Ardi hanya berdiri di sana. Matanya tak bisa terlepas dari Burina. Aku merasa seolah dinding tebal telah terbentuk antara kami, dan setiap kata yang kuucapkan terasa sia-sia. Kamu pikir aku akan menaruh kepercayaan pada perempuan sepertimu? Burina menambahkan, kali ini dengan lebih tajam. Cobalah berpisah darinya. Ardi, kamu akan tahu siapa yang lebih baik untukmu. Nadia hanya akan membawa malapetaka dalam hidupmu. Hati ini berdegup keras, menahan perasaan yang sulit kuungkapkan. Aku sudah mencoba untuk tetap kuat. Tapi saat itu, aku merasa begitu rapuh, begitu lelah. Mas, kataku lirih, apakah kamu benar-benar ingin hidup seperti ini? Dengan ketidakpastian? Dengan terus membiarkan Burina mengendalikan hidup kita? Ardi mengalihkan pandangannya dariku, terlihat semakin terpecah. Saat itu, aku tahu bahwa jawabannya tidak akan datang. Aku sudah tidak bisa mengubah apapun lagi. Di mataku, dia sudah terlalu jauh tertarik pada peran ibunya. Terlalu terluka dengan keraguan yang terus menggoda hatinya. Aku hanya satu bagian kecil dari hidupnya yang semakin menjauh. Burina memandangku dengan penuh kemenangan. Jangan berharap Ardi akan memilihmu. Kamu hanya akan menjadi kenangan pahit yang terlupakan. Setiap kata yang keluar dari mulut Burina seperti semakin memperdalam luka di hatiku. Aku tahu, jika aku terus bertahan di sini, aku hanya akan semakin tersakiti. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa begitu saja meninggalkan segalanya, termasuk cintaku pada Ardi. Ketegangan semakin meningkat, dan akhirnya, aku tidak bisa menahan perasaan lagi. Aku berdiri dan menatap Ardi dengan penuh penyesalan. Jika kamu lebih memilih untuk percaya pada ibumu, aku akan pergi. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi, kataku dengan suara hampir tak terdengar. Ardi tidak berkata apa-apa. Ia tetap berdiri di sana, tampak terperangkap dalam perasaannya yang bertentangan. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Setiap langkahku terasa berat. Seperti dunia ini semakin menjauh. Ketika aku melangkah keluar, aku tidak tahu apakah aku masih punya rumah untuk kembali, atau apakah aku benar-benar bisa melanjutkan hidupku setelah ini. Namun, satu hal yang aku yakini, perjalanan ini tidak akan berhenti begitu saja. Jika harus berjuang, aku akan melakukannya. Apapun yang harus kutempuh, aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dan jika akhirnya Ardi memutuskan untuk tetap bersama ibunya, aku tahu, aku harus menemukan jalanku sendiri. Langkahku terasa semakin berat. Namun aku tetap melangkah dengan tekad yang semakin menguat. Kegelapan malam seolah menyelimuti pikiranku. Setiap langkah yang kutempuh terasa seperti bagian dari perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Aku tidak tahu harus kemana. Rumah yang kuanggap sebagai tempat kembali kini bukan lagi tempat yang aman. Ardi, suamiku, ternyata bukan orang yang bisa aku andalkan sepenuhnya. Bahkan ia lebih memilih untuk berdiam diri, menenggelamkan diri dalam kebingungannya, sementara aku terhimpit oleh kebohongan yang dibangun oleh ibunya. Aku berjalan tanpa tujuan, menghindari pandangan orang-orang yang lewat. Tak peduli jika hujan mulai turun dengan derasnya. Aku tidak peduli lagi. Semua yang ada di pikiranku hanya satu, menemukan kebenaran dan melawan fitnah ini.
Aku takkan membiarkan Bu Rina menang. Tidak setelah semua yang telah kulakukan untuk Ardi, untuk keluarganya, untuk rumah tangga kami. Waktu berjalan tanpa terasa, dan aku mendapati diriku berdiri di depan sebuah kafe kecil yang dulu sering kami kunjungi bersama Ardi. Tempat ini, yang penuh dengan kenangan indah, kini terasa asing bagiku. Tidak ada lagi tawa atau canda yang mengisi setiap sudutnya. Semua hanya meninggalkan bekas luka yang tak bisa hilang. Aku memutuskan untuk masuk. Aku butuh ketenangan. Meskipun di sini, di dalam hati, aku tahu tidak ada ketenangan yang bisa kutemukan. Ketika duduk di meja, aku menatap secangkir kopi di hadapanku, merasakan kesendirian yang begitu dalam. Aku mulai berpikir tentang langkah-langkah selanjutnya. Jika Ardi tidak mendukungku, jika dia lebih memilih untuk mempercayai Bu Rina, apakah aku masih bisa bertahan? Apakah aku masih punya hak untuk berharap? Berbagai perasaan bercampur aduk. Aku merasa dikhianati, terjebak dalam situasi yang tak bisa kuperbaiki dengan mudah. Tapi aku sadar, aku tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Aku harus mencari jalan keluar. Aku harus membuktikan kebenaran. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku membuka layar ponsel dengan sedikit rasa takut. Itu dari Ardi. Maafkan aku, Nadia. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bingung antara kamu dan ibuku. Aku akan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku butuh waktu. Aku terdiam sejenak. Waktu itu yang tidak aku punya. Aku sudah terlalu lama diberi harapan palsu. Apa gunanya waktu jika pada akhirnya dia memilih untuk berdiam diri, tidak melakukan apapun? Tapi saat aku membaca pesan itu, aku merasakan ada secercah harapan kembali, meski sangat tipis. Dengan hati yang masih terbagi, aku membalas pesan Ardi. Aku tidak tahu lagi, Mas. Aku sudah terlalu banyak berkorban. Aku tidak bisa terus hidup dalam keraguan dan ketidakpastian. Aku sudah lelah. Setelah mengirimkan pesan itu, aku merasa sedikit lebih ringan, meski masih sangat berat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini, terjebak dalam dilema yang tidak jelas arahnya. Aku butuh kepastian, aku butuh kebenaran, dan aku butuh keadilan. Beberapa hari berlalu, dan aku tetap berusaha menjaga jarak dari semuanya. Aku tinggal di sebuah apartemen kecil yang kuambil dengan uang tabunganku. Aku merasa, setidaknya di sini, aku bisa sedikit merasakan kebebasan. Namun, kebebasan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Aku merasa sepi, dan semakin sepi, semakin sulit untuk tidak berpikir tentang Ardi, tentang rumah yang kuperjuangkan, tentang masa depan yang tampak semakin jauh. Suatu pagi, ketika aku sedang merapikan barang-barang di apartemen, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Ardi. Kali ini, suaranya terdengar lebih serius. Nadia, aku sudah tahu siapa yang melakukannya. Aku menemui seseorang yang tahu lebih banyak tentang transaksi itu. Semua petunjuk mengarah ke rekening yang bukan milikmu, tapi milik seseorang yang kamu kenal. Aku butuh bicara langsung denganmu. Aku tidak bisa menahan perasaan campur aduk yang menyeruak. Siapa yang dia maksud? Siapa yang selama ini membelokkan kebenaran? Aku merasakan adrenalin mengalir begitu cepat, menyadari bahwa akhirnya, perjalanan ini akan menuju titik terang. Mungkin ini adalah kesempatan untuk membuka semua kebohongan, untuk melihat kebenaran terungkap. Aku akan ke rumahmu malam ini, balasku singkat. Setelah itu, aku duduk sejenak, meresapi pesan itu. Aku tahu, malam ini akan sangat menentukan. Kami harus berbicara, tidak hanya tentang masalah ini, tapi juga tentang kami. Tentang hubungan kami yang sudah retak.
Malam itu, aku kembali ke rumah yang dulu kutinggali bersama Ardi. Rasanya aneh. Rumah ini sudah terasa sangat asing. Padahal dulu setiap sudutnya penuh dengan kenangan. Aku mengetuk pintu, dan setelah beberapa detik, Ardi membukanya. Wajahnya terlihat lelah, penuh kecemasan. "Nadia," katanya pelan, seolah ada sesuatu yang sangat berat yang ingin ia sampaikan. Aku hanya mengangguk. "Apa yang kamu temukan, Mas?" Ardi mengundangku masuk, dan kami duduk di ruang tamu. Aku menatapnya, menunggu jawabannya dengan penuh harap, tapi juga dengan sedikit rasa takut. Ardi menghela napas panjang. "Aku sudah bertemu dengan seseorang yang tahu lebih banyak tentang semua ini," katanya dengan suara yang bergetar. "Ternyata, bukan Burina yang mengaturnya, tapi seseorang yang lebih dekat dengan kita. Teman lama kita, yang selama ini kamu anggap baik." Hatiku terhenti. "Siapa?" Aku hampir berbisik, menunggu jawaban yang tak pernah kuharapkan. "Dina," jawabnya pelan. Nama itu seperti petir yang menyambar hatiku. Dina, teman dekat kami berdua, yang selama ini selalu ada di sekitar kami. Aku merasa pusing. Bagaimana mungkin? Kenapa dia? Ardi melanjutkan, "Dina tahu banyak tentang keuangan kita. Dan dia menggunakan posisinya untuk mengatur semuanya. Membuat seolah-olah kamu yang melakukan transfer itu." Aku tidak percaya. Tapi semua bukti menunjukkan hal itu. Aku terdiam. "Dina? Tidak mungkin." Tapi semakin aku memikirkan semuanya, semakin rasanya masuk akal. Dina selalu dekat dengan Ardi, selalu ada dalam setiap langkah kami. Dan sekarang, dia ternyata menjadi orang yang mengatur semua ini. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Ini bukan hanya tentang Ardi atau aku lagi. Ini tentang kebenaran yang harus terungkap. Rasa tidak percaya menguasai diriku. Namun di saat yang sama, ada perasaan marah yang memuncak. Dina, teman baik kami berdua, sudah terlalu dekat dengan kami. Kami berbagi begitu banyak momen, berbicara tentang segala hal, bahkan hal-hal yang paling pribadi. Bagaimana mungkin dia tega melakukan semua ini? Aku menatap Ardi dengan mata yang berkaca-kaca, mencoba mencerna semua kata-katanya. "Dina?" tanyaku. Suaraku hampir terdengar tak percaya. "Mas, itu tidak masuk akal. Kenapa dia melakukan ini? Kita tidak pernah berbuat apa-apa padanya." Ardi menundukkan kepalanya, tangannya gemetar di atas meja. "Aku tidak tahu, Nadia. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi ini bukti yang ada. Aku sudah menemui orang yang membantunya melakukan transfer itu. Dina sudah memanipulasi semua yang ada. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang." Aku bisa merasakan kebingungannya, tetapi juga ada sesuatu yang tidak bisa kuhindari, kemarahan yang membakar. Ini bukan hanya tentang Dina, tetapi tentang bagaimana dia merusak hidup kami, tentang bagaimana Burina dan sekarang Dina berkolaborasi untuk merusak segala yang sudah kami bangun bersama. Aku merasa dunia ini mulai runtuh di hadapanku. "Jadi kamu membiarkannya begitu saja, Mas?" Suaraku bergetar, namun aku berusaha untuk tetap tegas. "Kamu membiarkan teman kita, yang selalu ada di sekitar kita, merusak hidup kita hanya karena kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan? Kamu tidak melihat siapa yang sebenarnya menyakiti kita?" Ardi menatapku, matanya penuh penyesalan. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Nadia. Aku terlalu terlambat. Aku terlalu terjebak dalam kebingunganku sendiri." Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, kemudian melanjutkan, "Aku tidak tahu lagi siapa yang harus kupercayai. Aku kehilangan arah. Aku bisa merasakan betapa putus asanya dia.
Tetapi itu tidak bisa menyembuhkan luka yang sudah ada di hatiku. Aku sudah cukup mendengar alasan-alasan itu. Tidak, Mas, kataku, hampir berbisik. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kita tidak bisa biarkan semuanya berjalan tanpa ada yang diubah. Dina sudah merusak hidup kita, dan Burina telah menghancurkan segalanya. Kemarahan mulai meluap dalam diriku. Aku tidak bisa terus diam dan menunggu kebenaran terbuka begitu saja. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus mengambil langkah yang lebih tegas. Aku tidak bisa terus hidup dengan ketidakpastian seperti ini. Aku ingin menyelesaikan ini, dan aku ingin kamu berada di sisiku, Mas. Jika kamu memilih untuk tetap ragu-ragu, jika kamu memilih untuk lebih mempercayai mereka, aku tidak tahu apakah aku bisa terus bersama kamu. Ardi tampaknya terkejut dengan kata-kataku. Ia tidak mengatakan apa-apa. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara napas kami yang berat. Aku tahu, saat itu, keputusan besar sudah harus diambil. Olehku dan oleh Ardi. Ini bukan hanya tentang fitnah yang menghancurkan hidupku, tetapi juga tentang kepercayaan yang seharusnya ada di antara kami. Aku berdiri dengan tegas, memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Aku akan menemui Dina, kataku dengan suara yang penuh kebulatan tekad. Ardi mendekat, namun langkahku sudah lebih cepat. Nadia, tunggu dulu, teriaknya, suaranya penuh kekhawatiran. Aku berbalik, menatapnya tajam. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Mas, aku sudah terlalu lama terjebak dalam kebohongan ini. Aku akan menghadapi Dina sekarang juga. Aku harus mengetahui mengapa dia melakukan semua ini. Ardi tampak kebingungan, bahkan sedikit cemas. Tapi itu berbahaya. Nadia, Dina sudah berbuat banyak hal jahat. Jika kamu langsung menemuinya, apa yang kamu harapkan? Jangan melakukan ini sendirian. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku tidak peduli lagi, Ardi, jawabku dengan suara keras. Aku sudah cukup menderita. Kita harus menyelesaikan ini sekarang juga. Aku berjalan menuju pintu dengan langkah cepat. Ardi mengejarku, dan untuk sesaat, aku bisa merasakan kekhawatirannya. Namun, aku sudah terlalu lelah untuk terus mempertanyakan keputusan yang harus kutempuh. Aku harus menghadapi Dina, dan aku harus melakukannya dengan cara apapun yang bisa memastikan bahwa semua ini berakhir. Aku sampai di apartemen Dina, tempat yang dulu selalu penuh dengan tawa dan cerita-cerita hangat. Tapi sekarang, apartemen itu terasa seperti tempat yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Aku berdiri sejenak di depan pintunya, menatap pintu kayu yang sudah tidak asing lagi. Aku bisa merasakan detakan jantungku semakin cepat. Aku menekan bel, dan tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Dina membuka pintu dengan senyuman lebar yang segera memudar ketika melihat wajahku. Nadia? Suaranya terdengar ragu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanpa basa-basi, aku langsung melangkah masuk. Kita harus bicara. Dina, kamu harus menjelaskan semuanya. Dina terdiam, matanya yang biasanya ceria kini penuh kecemasan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Jangan berpura-pura, Dina, jawabku, dengan suara yang penuh ketegasan. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kamu yang memalsukan bukti itu. Kamu yang mengatur semua ini. Wajah Dina langsung berubah. Aku bisa melihat ada rasa takut yang mulai muncul di matanya. Apa yang kamu bicarakan? Tanyanya lagi. Tapi kali ini suaranya terdengar lebih rendah, lebih tertekan. Aku tahu kamu yang melakukan semua ini. Dina, aku tahu kamu yang mengatur semuanya. Kenapa? Aku berteriak. Suaraku hampir pecah karena amarah yang tidak bisa kutahan. Kenapa kamu melakukan ini padaku?
Kenapa kamu merusak hidupku dan Ardi? Dina tampak terhimpit oleh kata-kataku, dan dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi pucat. Aku tidak bisa melakukannya, Nadia. Aku tidak punya pilihan. Mereka memaksaku. Jawab Dina dengan suara bergetar. Bu Rina, dia yang mengatur semuanya. Dia tahu segalanya tentang kamu dan Ardi. Dan dia yang memaksa aku untuk melakukannya. Aku terdiam, terkejut mendengar pengakuan itu. Bu Rina, aku hampir tidak bisa mempercayainya. Kamu mengatakan bahwa Bu Rina yang memaksamu. Dina menundukkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak bisa menolak. Aku merasa terjebak. Mereka mengancamku, Nadia. Mereka bilang kalau aku tidak melakukannya, hidupku akan hancur. Semua rasa marah yang semula meluap-luap dalam diriku tiba-tiba berubah menjadi kebingungan yang mendalam. Semua yang terjadi selama ini ternyata lebih rumit dari yang kukira. Bu Rina, Ibu Ardi, ternyata memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku merasa dunia ini mulai memudar, dan kesedihan menggantikan amarah dalam hatiku. Seharusnya aku tidak pernah merasa begitu terjebak dalam kebohongan ini. Aku harus bertindak, dan tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meresapi kata-kata Dina yang baru saja kudengar. Semuanya semakin membingungkan. Namun ada satu hal yang jelas. Semua ini, kebohongan besar ini, tidak hanya berasal dari Dina. Bu Rina, ibu mertuaku, adalah aktor utama dalam permainan kotor ini. Dina menatapku, matanya penuh ketakutan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Nadia, katanya dengan suara pecah. Mereka mengancamku. Mereka bilang, kalau aku tidak melakukannya, aku akan kehilangan segalanya. Aku bisa merasakan kebingungannya. Tetapi itu tidak bisa mengubah fakta bahwa dia telah merusak hidupku. Kamu sudah membuat pilihan, Dina. Kamu ikut bermain dalam permainan mereka, dan kamu ikut menghancurkan hidupku, kataku dengan suara yang semakin tajam. Dina mulai menangis, mencoba meraih tanganku. Aku tahu, Nadia. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah ingin membuatmu terluka. Tapi aku tidak bisa keluar dari sini. Aku terjebak. Bu Rina begitu kuat. Kamu tidak tahu apa yang dia bisa lakukan. Dia mengendalikan semuanya. Dia bahkan bisa membuat Ardi berpikir yang salah. Mendengar kata-kata Dina, perasaanku semakin kacau. Bu Rina, ibu mertuaku yang selama ini selalu menunjukkan sikap baik, yang seolah sangat peduli padaku. Tapi di balik itu semua, dia adalah otak dari semua fitnah yang merusak rumah tanggaku. Aku merasa terhina, terluka, dan marah. Tidak hanya pada Dina, tapi juga pada Ardi yang terlalu lama terjebak dalam kebohongan Bu Rina. Jadi, kamu tahu tentang semuanya, tapi kamu memilih untuk diam? Tanyaku, semakin tertekan. Kenapa, Dina? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa kamu membiarkan semua ini terjadi? Dina terdiam beberapa saat, menatap ke lantai, lalu berkata pelan. Aku takut, Nadia. Bu Rina bisa melakukan apa saja. Jika dia tahu aku membocorkan rahasia ini, dia akan menghancurkan hidupku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku menatap Dina dengan rasa sakit yang mendalam. Aku tahu dia terjebak dalam ketakutannya. Namun itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia turut berperan dalam kebohongan yang telah merusak segalanya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku harus menemukan cara untuk membongkar semuanya. Meski itu berarti aku harus menghadapi Bu Rina, orang yang paling kupercayai selama ini. Aku menarik napas panjang dan berdiri tegak. Dina, aku ingin kamu membantu aku. Ini satu-satunya cara kita bisa mengakhiri semua ini.
Aku butuh bukti, aku butuh sesuatu yang konkret untuk menghadapi Burina. Dina menatapku dengan ragu. Bagaimana aku bisa membantu? Nadia? Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ada sesuatu, kan? Tanyaku, semakin mendesak. Kamu pasti tahu sesuatu yang bisa membuka semuanya. Bukti atau dokumen yang bisa mengungkapkan siapa yang sebenarnya di balik semua ini. Dina terlihat bingung sejenak, kemudian wajahnya berubah, seolah teringat sesuatu. Ada satu hal, katanya dengan suara pelan. Ada dokumen di rumah Burina yang bisa membuktikan semuanya. Itu adalah catatan transaksi yang melibatkan rekening palsu, yang bisa mengarah pada siapa yang membuat pemindahan uang itu. Aku hanya bisa memberitahumu, tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku menatapnya dengan penuh harap. Dina, kamu harus melakukannya. Jika kamu ingin menebus semuanya, jika kamu ingin menghapus rasa bersalahmu, ini adalah kesempatanmu. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Dina menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh keraguan. Tapi Burina sangat berhati-hati. Dia akan tahu kalau aku mengambil sesuatu dari rumahnya. Apa kamu benar-benar siap menghadapi konsekuensinya, Nadia? Aku merasa terhimpit. Namun tekadku semakin kuat. Aku sudah cukup terhimpit. Dina, aku sudah tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku akan menghadapi apapun yang datang. Dan aku akan memastikan Burina tidak akan terus mengendalikan hidupku dan Ardi. Dina akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi kita harus hati-hati. Ini bukan hal kecil. Dan Burina bisa membuat hidup kita hancur jika dia tahu kita berusaha melawan. Aku menghela napas lega. Meskipun masih ada banyak hal yang belum jelas. Kami membuat rencana untuk pergi ke rumah Burina malam itu juga. Saat dia tidak ada di rumah. Dina berjanji akan memberikan petunjuk mengenai dokumen yang harus kami ambil. Aku tahu, ini akan menjadi momen yang sangat menentukan. Satu langkah yang bisa membuka kebenaran, atau justru merusak segalanya lebih dalam. Malam itu, aku dan Dina berkumpul di depan rumah Burina. Aku merasa perutku bergemuruh, dan ketegangan memenuhi setiap detik yang berlalu. Kita harus cepat, Nadia, kata Dina dengan suara berbisik. Jika kita terlambat, Burina bisa kembali kapan saja. Aku mengangguk dan melangkah ke depan pintu, diikuti Dina. Suasana di sekitar kami begitu sunyi, hanya ada suara langkah kaki kami yang menggema di malam yang kelam. Dina membuka pintu belakang yang sudah terbuka sedikit. Mungkin karena kebiasaannya datang ke rumah itu tanpa banyak orang yang tahu. Kami masuk dengan hati-hati, bergerak perlahan di dalam rumah yang familiar namun kini terasa begitu menakutkan. Dina mengarahkanku ke ruangan yang biasa digunakan Burina untuk bekerja. Di sana, di meja kerjanya, ada banyak berkas yang berserakan. Namun, di salah satu laci, ada sesuatu yang membuat mataku tajam. Sebuah map berwarna coklat, dengan segel yang tampak sangat resmi. Dina mendekat, membuka laci dengan cepat dan mengeluarkan map itu. Ini dia, katanya pelan, matanya terbuka lebar dengan kekhawatiran. Di dalamnya ada bukti tentang transaksi itu. Aku segera mengambil map itu, membuka dengan tangan yang gemetar. Di dalamnya ada catatan detail yang menunjukkan aliran dana ke rekening yang bukan milikku, melainkan milik seseorang yang selama ini tidak pernah kuperhatikan. Aku membaca lebih lanjut, dan semakin jelas terlihat bahwa Burina terlibat dalam skema ini, menggunakan orang-orang terdekat untuk merusak hidupku. Aku meremas dokumen itu, hatiku dipenuhi rasa marah dan sakit yang mendalam. Burina, ibu mertuaku, ternyata sudah sejak lama merencanakan semua ini. Dan aku, yang telah begitu banyak memberi, begitu banyak berjuang, malah dijadikan korban dalam permainan liciknya.
Aku menatap Dina dengan tegas. Kita harus segera keluar dari sini. Kita punya bukti, dan kita akan menghentikan semua ini malam ini juga. Namun, saat aku melangkah untuk keluar, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari arah depan rumah. Bu Rina, dia baru saja pulang. Kami terperangkap. Suasana di sekitar kami langsung terasa mencekam. Detakan jantungku semakin cepat. Seakan setiap detik yang berlalu semakin memperburuk situasi. Bu Rina sudah kembali, dan kami hanya beberapa langkah dari pintu depan. Aku menatap Dina dengan panik. Kita harus segera pergi, bisikku. Dina tampak sangat cemas. Matanya berkeliling mencari jalan keluar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Nadia. Jika Bu Rina tahu kita ada di sini, semuanya akan berakhir. Dia sangat licik. Dia bisa memanipulasi semuanya. Aku menggenggam map berisi bukti itu dengan erat, seolah itu adalah satu-satunya benda yang masih memberi harapan. Kita tidak punya pilihan, Dina. Jika kita tertangkap sekarang, kita tidak hanya kehilangan bukti ini, tapi juga kesempatan untuk menghentikan Bu Rina. Kita harus melawan. Kami bergerak cepat menuju pintu belakang, mencoba bersembunyi di balik dinding rumah yang gelap. Suara langkah kaki Bu Rina semakin dekat. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhku, tapi tidak ada waktu untuk rasa takut. Aku menoleh ke Dina, yang juga tampak ketakutan namun mencoba tetap tenang. Dina, kamu harus mengalihkan perhatiannya. Aku akan keluar lewat belakang, dan kamu ikut di belakangku. Aku berkata dengan suara berbisik, namun penuh ketegasan. Dina mengangguk pelan, meski wajahnya terlihat pucat. Kami mulai bergerak perlahan ke arah pintu belakang, namun langkah Bu Rina terdengar semakin jelas. Ketika kami hampir mencapai pintu, tiba-tiba terdengar suara pintu depan yang dibuka dengan kasar. Dina, Nadia, terdengar suara Bu Rina memanggil kami dengan nada penuh kecurigaan. Kamu berdua di mana? Jantungku berdegup keras. Ini sudah lebih dari sekadar pertaruhan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mengungkap semuanya. Tanpa berpikir panjang, aku mendorong Dina agar keluar lebih dulu. Cepat, teriakku. Kami berlari ke halaman belakang, melewati kebun yang gelap dan berliku. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Apakah Bu Rina sudah tahu atau tidak? Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku bisa merasakan adrenalin mengalir begitu cepat, menuntunku untuk terus berlari. Di tengah kebun yang gelap itu, aku berhenti sejenak untuk memastikan Dina masih ada di sampingku. Wajahnya tampak penuh kecemasan, tetapi dia mengangguk, menguatkan dirinya. Kami berlari lebih cepat, menuju ke gerbang belakang rumah yang terkunci. Dina, dengan tangannya yang gemetar, berhasil membuka kunci dan kami melangkah keluar dari halaman belakang. Namun, saat kami mulai merasa lega, terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Kalian berdua, jangan kira kalian bisa lari begitu saja. Suara Bu Rina penuh amarah dan ancaman. Aku merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kami harus pergi lebih jauh, lebih cepat. Kita harus pergi dari sini, kataku. Ayo, Dina. Kami berlari menuju mobil yang sudah terparkir di ujung jalan. Namun, baru saja kami mendekat, mobil Bu Rina meluncur keluar dari garasi dengan kecepatan tinggi. Tanpa ragu, Bu Rina mengejar kami. Aku dan Dina sempat saling menatap sejenak. Ketakutan menyelimuti pikiran kami. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Kami hampir terjebak dalam jaring yang dibuat oleh Bu Rina. Dina membuka pintu mobil dengan cepat, dan aku melompat masuk begitu saja. Dina mengikuti dengan gesit, tetapi Bu Rina sudah semakin dekat. Jangan biarkan dia menang, kataku, setengah berteriak. Dina menyalakan mesin mobil dengan cepat, lalu menginjak gas sekuat tenaga.
Mobil itu melaju kencang, meninggalkan rumah Burina yang semakin jauh di belakang. Namun, aku tahu bahwa meskipun kami berhasil melarikan diri malam ini, kami belum menang sepenuhnya. Burina pasti tidak akan berhenti begitu saja. Dina menoleh kepadaku, napasnya terengah-engah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita punya bukti, tapi Burina pasti akan mencari cara untuk membalas kita. Aku menatap keluar jendela, merasa kekhawatiran menghimpit setiap langkah kami. Kita harus mengungkap semuanya ke polisi. Kita tidak bisa menunggu lagi, Dina. Kita harus melawan Burina dengan cara yang sah. Hanya dengan itu kita bisa menghentikan semua kejahatan yang dia lakukan. Namun, Dina tampak ragu. Tapi, Nadia, dia punya banyak pengaruh. Banyak orang yang dia kontrol. Apa kita yakin bisa menghadapinya? Aku takut dia akan membalikan semuanya melawan kita. Aku menggigit bibir, merasa ketegangan makin meningkat. Kita tidak punya pilihan, Dina. Ini adalah satu-satunya cara. Kalau kita terus diam, Burina akan terus merusak hidup kita dan hidup Ardi. Kita harus memperjuangkan kebenaran. Saat itu, aku menerima sebuah pesan dari Ardi. Hatiku berdegup lebih cepat ketika melihat nama pengirimnya. Mas Ardi, kataku, berbicara pelan pada Dina. Dina melihatku dengan penuh perhatian. Apa yang dia tulis? Aku membuka pesan itu dengan cepat, membaca setiap kata dengan hati-hati. Ternyata, Ardi sudah mengetahui bahwa kami berhasil mendapatkan bukti dari rumah Burina, dan dia mendukung keputusan kami untuk mengungkap semuanya ke pihak berwenang. Namun, ada satu pesan yang membuat hatiku bergetar. Burina sudah tahu kalau kamu akan datang ke rumahnya. Dia pasti sudah mempersiapkan segala cara untuk membalas. Hati-hati, Nadia. Aku merasa darahku seperti beku. Burina sudah mengetahui langkah kami. Dia tidak akan membiarkan kami begitu saja. Ini sudah lebih besar dari yang kubayangkan. Dia bukan hanya ibu mertuaku. Dia adalah seseorang yang sangat berbahaya. Dan kini dia tahu bahwa kami sedang berada di jalur yang benar untuk menghentikan kebohongannya. Nadia, suara Dina terdengar cemas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku menatapnya dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Kita harus segera ke kantor polisi. Tidak ada waktu lagi untuk ragu. Burina akan terus mengejar kita. Dan kita harus pastikan bukti ini sampai ke tangan yang tepat sebelum semuanya terlambat. Dina menoleh ke belakang sejenak, memastikan tidak ada mobil yang mengikuti kami. Baiklah, jawabnya. Aku percaya padamu, Nadia. Kita akan selesaikan ini bersama. Malam semakin larut, namun perjalanan kami baru saja dimulai. Kami harus menghadapi Burina, ibu mertuaku, dan wanita yang selama ini kuanggap sebagai figur pelindung. Tetapi kenyataannya, dia adalah musuh yang paling berbahaya dalam hidupku. Ketegangan yang kurasakan semakin meningkat saat kami melaju lebih jauh, meninggalkan kota di belakang kami. Lampu-lampu jalan yang semakin redup tidak bisa menenangkan kegelisahan yang menyelimuti hatiku. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya bisa memegang bukti yang bisa menghentikan permainan jahat Burina. Tapi di sisi lain, ancaman yang sudah terdeteksi dari Ardi membuatku semakin cemas. Burina pasti tidak akan tinggal diam. Aku memandang Dina yang fokus mengemudi, wajahnya tampak lelah. Namun ada semangat baru yang terpancar di matanya. Kita akan menghadapinya, Nadia, katanya, mencoba memberiku semangat. Kita sudah begitu jauh. Kita tidak bisa mundur sekarang. Aku mengangguk, meski pikiranku terus berpacu. Benar, kami sudah jauh. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Tapi rasa takut tentang apa yang bisa Burina lakukan jika dia mengetahui langkah kami,
seperti bayangan gelap yang terus mengikuti setiap keputusan kami. Aku masih tidak bisa percaya Bu Rina bisa melakukan ini semua. Dina, kataku dengan suara yang bergetar. Dia sangat licik, sangat cerdik. Apa yang harus kita lakukan kalau dia sudah tahu kita bergerak? Dina menatapku sesaat sebelum kembali fokus pada jalan. Dia pasti sudah mempersiapkan segalanya. Nadia, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan bukti yang ada. Kita butuh lebih dari itu, kita butuh strategi. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diri. Kami sudah berada di luar kota, dan semakin jauh dari rumah Bu Rina. Setidaknya, kami sudah sedikit aman. Tapi rasa khawatir masih terus menggelayuti pikiran. Kita perlu lebih dari bukti. Kita harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa dia yang selama ini menyulut api di balik semua fitnah ini. Kalau tidak, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Dina mengangguk dengan serius. Kita harus bekerja sama. Kita harus pergi ke polisi dan memaparkan semuanya. Tapi aku juga tahu Bu Rina. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika dia sudah tahu kita punya bukti, dia pasti akan melakukan sesuatu untuk menutupinya. Kita tidak tahu siapa saja yang berada di pihaknya. Aku memandangi Dina dengan penuh tekad. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita sudah berada di jalur yang benar. Kita harus bertindak cepat. Sesaat setelahnya, Dina mempercepat laju mobil, dan kami melaju menuju kantor polisi terdekat. Namun, ketika kami mulai memasuki area yang lebih terpencil, tiba-tiba ponselku bergetar. Aku segera mengambilnya, menatap nama pengirim pesan yang muncul di layar. Ardi. Hati aku berdegup lebih cepat. Perasaan cemas kembali menguasai diriku. Aku membaca pesan itu dengan cepat. Jangan pergi ke kantor polisi. Bu Rina sudah tahu. Dia sudah mempersiapkan segalanya. Jika kamu berusaha melaporkan ini sekarang, dia akan menghadapimu dengan cara yang lebih kejam. Hati-hati, Nadia. Aku tidak ingin kamu terluka. Pesan itu mengalir seperti air dingin ke tubuhku. Rasa takut dan cemas semakin menyelimuti diriku, dan aku merasa seolah-olah tanah di bawah kakiku bergoyang. Bu Rina sudah tahu. Bagaimana bisa? Ardi baru saja memberitahuku tentang ini. Tetapi bukankah kami sudah cukup hati-hati? Bagaimana dia bisa mendeteksi langkah kami? Aku memandang Dina yang sedang mengemudi. Dina, Bu Rina sudah tahu. Kataku, suaraku serak. Dia mempersiapkan segalanya. Kita harus berhati-hati. Dina menoleh. Ekspresinya berubah tegang. Apa maksudmu? Bagaimana dia bisa tahu? Entah bagaimana, dia sudah mengetahui semuanya. Jawabku. Ardi baru saja mengirim pesan, memperingatkan kita. Dia bilang kalau kita pergi ke kantor polisi sekarang, kita akan langsung terjebak dalam perangkap Bu Rina. Dina mengatur napasnya, wajahnya semakin cemas. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak ke polisi, dia akan terus mengancam kita. Tapi jika kita pergi, kita justru akan terjebak. Aku terdiam, mencoba berpikir jernih. Kami tidak bisa terjebak dalam ketakutan dan kebingungannya. Kami harus tetap tenang dan mencari jalan keluar yang lebih cerdas. Kita harus mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Kataku akhirnya. Kita tidak bisa terburu-buru. Kita perlu waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Dina mengangguk setuju. Baiklah, kita cari tempat yang aman. Tapi kita harus cepat. Nadia, jika Bu Rina sudah tahu, waktu kita semakin sedikit. Kami melanjutkan perjalanan, kali ini lebih hati-hati. Dina menghindari jalan-jalan utama, berusaha mencari rute yang lebih sepi dan aman. Namun,
Meski kami merasa semakin jauh dari ancaman Burina, aku tidak bisa menyingkirkan rasa takut yang terus menggerogoti pikiranku. Apa yang akan terjadi jika dia datang mengejar kami? Kami tidak tahu harus kemana lagi. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba mobil kami berhenti. Aku menoleh dan melihat Dina yang tampak terkejut. "Ada apa?" tanyaku, langsung merasa waspada. Dina menatap ke depan, wajahnya semakin pucat. "Nadia, lihat itu." Aku mengikuti arah pandangannya dan melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Dari kejauhan, ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arah kami, dan aku bisa mengenali mobil itu. Itu adalah mobil Burina. Kami terjebak. Mobil itu semakin dekat, dan aku tahu Burina pasti sudah menyadari kalau kami mencoba kabur. Dia tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Dia akan menghalangi kami dengan segala cara yang dia bisa. Dina menoleh padaku, matanya penuh ketakutan. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Aku tidak menjawab segera. Pikiranku berputar cepat mencari jalan keluar. Di depan kami ada persimpangan, dan aku tahu kalau kami terus maju, kami akan berada tepat di jalur yang akan dilalui Burina. Aku melihat sebuah jalan kecil ke kiri, menuju ke area perumahan yang lebih sepi. "Belok kiri!" teriakku. Suara seraku penuh ketegangan. Kita tidak punya banyak waktu. Dina memutar setir dengan cepat, dan kami berbelok ke jalan yang lebih sempit. Aku bisa mendengar suara mobil Burina semakin dekat, tetapi kami tidak punya banyak pilihan. Kami harus terus berlari, terus mencari cara agar bisa aman. Namun, semakin kami melaju, semakin jelas bahwa Burina tidak akan berhenti mengejar kami begitu saja. Kejarannya baru saja dimulai, dan kami belum tahu seberapa jauh kami bisa bertahan. Jantungku berdetak lebih cepat saat mobil kami semakin menjauh, berputar melalui jalanan sepi yang hanya diterangi oleh cahaya lampu jalan yang samar. Burina semakin dekat. Mobilnya seperti bayangan hitam yang mengikuti kami tanpa henti. Ketakutan mendalam meresap dalam setiap hela napasku. Tetapi ada satu hal yang lebih menggelayuti pikiranku, penyesalan yang mendalam. Aku menatap Dina yang memegang setir dengan cemas. Wajahnya tampak tegang, pikirannya jelas terjebak dalam keraguan yang sama dengan apa yang ada di benakku. Kami sudah begitu jauh. Tetapi apa yang sudah kami lakukan? Kami berusaha melarikan diri. Tetapi aku tahu dalam hati kami bahwa Burina masih memiliki kendali. Aku mulai merasakan kebingunganku semakin dalam, apalagi dengan pesan Ardi yang seakan menghantui pikiranku. "Dina?" Aku berkata pelan, suaraku serak. Aku mulai menyesal." Dina menoleh, matanya penuh dengan rasa bingung, tetapi aku bisa melihat kekhawatiran yang dalam. "Menyesal? Menyesal tentang apa?" "Menyesal karena aku percaya pada Burina begitu lama," kataku, memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri. "Aku terlalu lama tertipu oleh permainannya. Dina, aku kira dia selalu ada untuk aku, tapi ternyata dia hanya memakai topeng kebaikan. Semua yang terjadi, semua penderitaan yang aku alami, itu semua gara-gara dia. Aku terjebak dalam permainannya." Dina menunduk, menyetir dengan hati-hati, tetapi aku bisa melihat ekspresi kesal di wajahnya. "Kamu bukan satu-satunya yang tertipu, Nadia. Aku juga. Selama ini, aku terjebak dalam permainan yang dibuat oleh Burina, karena aku terlalu takut untuk melihat kenyataan. Aku terlalu takut untuk menghadapinya." Rasa sakit itu seperti memeluk hatiku lebih erat, semakin mencekik. Aku tahu Dina juga merasakan hal yang sama. Kami semua tertipu oleh wanita yang kini menjadi musuh terbesar kami. Semua kebohongan, semua manipulasi, itu bukan hanya terjadi pada aku, tapi juga pada Dina. Aku merasa seperti terperangkap dalam kebohongan yang tiada habisnya. Dan sekarang,
Ketika kami sedang berusaha melarikan diri dari takdir yang diciptakannya, semuanya terasa semakin jelas. Kenapa kita baru menyadarinya sekarang? Dina? Suaraku pecah. Kenapa kita harus merasakan ini semua? Kami berdua terjebak dalam fitnah yang dibuat oleh Bu Rina. Aku begitu terperangkap dalam pikiranku bahwa dia adalah ibu yang baik. Aku terlalu bodoh. Dina menghela napas panjang, lalu menepuk tangan kirinya di setir. Kita sama, Nadia. Kita berdua terlambat sadar. Kita dipermainkan selama ini. Aku terlalu lama berada di bawah bayang-bayang Bu Rina. Dia memanipulasi segalanya, termasuk Ardi. Aku sangat menyesal sudah membiarkannya begitu lama. Aku merasa seperti kita sudah berjalan terlalu jauh. Tetapi apa yang kita lakukan untuk memperbaiki semuanya? Aku bisa merasakan kebingungannya, tetapi juga amarah yang membara. Dina juga telah merasakan kepahitan yang sama. Aku merasa seperti mereka telah mengikat kami dalam jaring kebohongan yang sangat kuat, sehingga kita tak bisa bergerak maju. Dina, aku tahu kita salah. Aku terlalu mempercayainya, sama seperti kamu. Aku menyesal, sangat menyesal, karena kita membiarkan Bu Rina mengatur hidup kita selama ini. Tapi kita harus bertindak sekarang. Kita harus mengakhiri semuanya. Kataku dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Kita tak bisa membiarkannya menghancurkan kita lebih jauh lagi. Dina menatapku, matanya penuh tekad meskipun ada kesedihan yang terpendam. Aku tahu, kita sudah cukup terjebak dalam kebohongan. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Tapi kita harus menghadapinya sekarang, dengan cara yang lebih bijak. Setiap detak jantungku terasa semakin berat saat kami berbelok lagi, menghindari semakin dekatnya mobil Bu Rina. Aku tahu bahwa semakin lama kami berlari, semakin cepat Bu Rina akan mengejar kami. Aku hanya berharap kami bisa menemukan titik terang di akhir jalan ini. Tetapi penyesalan tetap menghantui pikiranku. Seharusnya aku tidak pernah membiarkan Bu Rina memegang kendali begitu lama. Semua yang terjadi, semua yang kami alami, adalah buah dari kesalahan yang kami buat. Kami terlalu lama diam. Kami terlalu lama membiarkan Bu Rina memanipulasi situasi, sehingga kini kami terjebak dalam pusaran kekacauan yang semakin dalam. Sampai akhirnya, aku teringat sesuatu yang Ardi katakan di pesan sebelumnya. Jangan pergi ke kantor polisi. Bu Rina sudah tahu. Kata-kata itu terasa lebih berat sekarang, seperti beban yang tidak bisa aku lepaskan. Apa yang harus kami lakukan? Jika kami berusaha pergi ke polisi, Bu Rina pasti akan melakukan segala cara untuk menghentikan kami. Tetapi, jika kami diam, dia akan terus melakukan kejahatannya dengan impunitas. Semua ini membawaku pada satu kesimpulan yang sangat sulit. Kami harus melawan Bu Rina di medan yang berbeda. Bukan hanya berlari, bukan hanya menyembunyikan diri. Aku menoleh kepada Dina, dan berkata dengan tekad yang lebih kuat. Kita harus menghadapi Bu Rina. Kita akan kembali ke kota dan melaporkan semuanya, dengan bukti yang kita punya. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Dina menatapku dengan tatapan tajam, dan aku bisa melihat perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi terlihat terjebak dalam kebingungan, dia sudah siap untuk menghadapi kenyataan, siap untuk bertindak. Kita akan melawan Bu Rina. Dan kali ini, kita tidak akan membiarkan dia menang. Mobil kami melaju semakin cepat menuju kota. Semua yang kami rasakan saat ini adalah perasaan campuran. Rasa takut, kebingungan, dan penyesalan. Tetapi juga ada satu perasaan yang lebih kuat dari semuanya. Tekad. Kami tidak akan terus hidup dalam kebohongan yang telah dibuat Bu Rina. Kali ini, kami akan menghadapi kenyataan, apapun yang terjadi. Saat mobil kami memasuki area kota yang semakin ramai, ketegangan kembali mengalir dalam darahku.
Ada banyak hal yang masih mengganjal. Tetapi aku tahu satu hal dengan pasti, ini adalah keputusan yang tepat. Tidak ada lagi waktu untuk melarikan diri atau berpikir mundur. Kami harus menghadapinya. Dina melirik arahku, wajahnya lebih tegas dari sebelumnya. Nadia, aku siap. Apapun yang terjadi, kita akan melakukannya bersama-sama. Aku mengangguk, mataku menatap lurus ke depan. Ada rasa berat di dada, tetapi juga kekuatan yang semakin tumbuh di dalam diriku. Kami sudah terjebak dalam permainan Burina terlalu lama, dan sudah waktunya untuk menghentikan semuanya. Tidak ada lagi jalan mundur. Mobil kami berhenti di depan kantor polisi, dan sesaat kami terdiam di dalam mobil, saling bertukar pandang. Semua ketegangan itu terasa begitu nyata. Kami tahu Burina pasti sudah mempersiapkan segala hal untuk mencegah kami melangkah lebih jauh. Kami harus berhati-hati. Ini saatnya, kataku dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun hati ini masih dihantui keraguan. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus menunjukkan bukti ini, Dina. Dina mengangguk dan membuka pintu mobil. Kami melangkah dengan cepat, tidak ada lagi kata-kata yang terucap, hanya langkah kaki yang semakin cepat menuju pintu masuk kantor polisi. Ketika kami melangkah masuk, suasana di dalam ruangan itu terasa hening, seakan semua mata tertuju pada kami. Polisi yang duduk di meja resepsionis menatap kami dengan tatapan heran, namun mereka tidak bertanya. Mereka tahu kami datang dengan maksud yang jelas. Aku menarik napas dalam-dalam dan mendekati meja resepsionis. Saya ingin melaporkan sebuah kejahatan. Ini mengenai fitnah dan manipulasi yang dilakukan oleh ibu mertua saya, kataku dengan suara yang sedikit bergetar, tetapi penuh tekad. Saya membawa bukti. Polisi itu mengangguk dan meminta kami untuk mengikuti mereka ke ruangan lebih dalam. Dina dan aku saling bertukar pandang, menyadari bahwa langkah kami ini tidak bisa diubah lagi. Apa yang kami lakukan hari ini akan menentukan jalan hidup kami selanjutnya. Kami harus siap menghadapi apapun yang datang. Ketika kami duduk di ruang interogasi, seorang polisi yang lebih senior masuk dan mulai meminta penjelasan. Aku mengeluarkan semua bukti yang kami kumpulkan, rekaman, pesan teks, dan surat-surat yang menunjukkan semua kebohongan dan manipulasi Burina. Aku tidak bisa berhenti berpikir betapa besar rasa sakit yang aku rasakan selama ini, betapa lama aku telah hidup dalam bayangan yang diciptakannya. Tapi semua itu harus berakhir sekarang. Ini adalah bukti dari tindakan jahat yang dia lakukan terhadap saya dan keluarga saya. Kataku, menyodorkan dokumen yang berisi bukti-bukti yang ada. Dia telah merusak hidup saya, mengendalikan suami saya, dan mengatur hidup kami dengan kebohongan yang selama ini saya percayai. Polisi senior itu mengangguk, mengamati setiap bukti dengan teliti. Kami akan menindaklanjuti ini, dan kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah datang untuk melaporkan ini, katanya dengan suara tegas. Aku menghela napas lega, namun rasa takutku masih belum hilang sepenuhnya. Kami tahu ini baru awal, dan Burina tidak akan menyerah begitu saja. Tapi setidaknya, kami sudah memulai langkah besar untuk mengakhiri semuanya. Aku merasakan sedikit ketenangan dalam hatiku. Kami telah berbicara dengan benar. Kami telah melawan kebohongan yang selama ini dipelihara Burina. Ketika kami keluar dari ruang interogasi, Dina menggenggam tanganku dengan erat. Kita sudah melakukannya, Nadia. Kita akhirnya bisa menghentikannya. Aku menatapnya dan mengangguk. Meskipun masih ada rasa cemas yang menggantung. Ya, kita sudah melakukannya. Tetapi kita harus siap menghadapi apapun yang akan datang setelah ini. Kami meninggalkan kantor polisi dengan langkah yang lebih ringan, meskipun aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan kami. Kami tahu Burina akan berusaha melawan dengan segala cara. Namun, kali ini, kami tidak lagi takut. Kami punya bukti. Kami punya suara,
Dan kami tahu kami tidak sendirian. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan, tetapi kami semakin yakin bahwa kami telah membuat keputusan yang tepat. Beberapa hari kemudian, kami menerima panggilan dari polisi. Bu Rina telah dipanggil untuk memberikan keterangan, dan penyelidikan terhadap tindakannya mulai berjalan. Namun, seiring berjalannya waktu, kami menyadari sesuatu yang sangat mengganggu. Bu Rina tidak mundur begitu saja. Dia mencoba memanipulasi orang-orang di sekitar kami, berusaha mengalihkan perhatian dari tindakannya yang sebenarnya. Tetapi semakin lama penyelidikan berjalan, semakin banyak kebenaran yang terungkap. Semua kebohongan yang dia sebarkan mulai terungkap satu persatu. Akhirnya, Bu Rina tidak bisa lagi menghindar. Dia dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan, dan semua kebohongan yang dia buat dihancurkan. Hukuman yang dijatuhkan padanya adalah konsekuensi dari setiap tindakan kejam yang dia lakukan. Kami tidak hanya berhasil mengakhiri penderitaan kami, tetapi kami juga berhasil memberi pelajaran penting, bahwa kebenaran akan selalu menang. Meski aku masih merasakan sakit dari semua yang telah terjadi, aku tahu bahwa perjuangan kami tidak sia-sia. Aku berhasil mengungkapkan kebenaran, dan dalam proses itu, aku belajar banyak tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada keberanian untuk menghadapi kenyataan, meskipun itu pahit. Bu Rina mungkin telah hancur, tapi perjuangan kami baru dimulai. Perjalanan untuk membangun kembali hidup kami, untuk menemukan kedamaian, dan untuk mengubur semua kebohongan yang pernah merusak kami. Kini, aku bisa melihat masa depan yang lebih cerah, meskipun aku tahu bahwa itu akan membutuhkan waktu dan usaha. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyerah lagi. Hari-hari setelah Bu Rina dihukum adalah hari-hari yang penuh dengan refleksi. Ketegangan yang sebelumnya menguasai hidupku kini sedikit demi sedikit mulai mereda, namun rasa haru tetap mengisi setiap sudut hatiku. Kami telah melalui begitu banyak, dan meskipun segala rasa sakit itu tak bisa hilang begitu saja, ada sesuatu yang lebih penting yang aku pelajari, kekuatan untuk bangkit. Aku duduk di ruang tamu rumahku, memandang keluar jendela yang terbuka lebar. Dina duduk di sebelahku, matanya masih penuh dengan perasaan campur aduk. Setelah semuanya terjadi, aku merasa seperti ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Namun, ada satu hal yang membuatku masih berpikir keras, tentang Ardi. Meski kami sudah bebas dari kekuasaan Bu Rina, hati ini tetap belum sepenuhnya tenang. Ardi suamiku. Dia tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi. Semua yang aku lakukan, semua yang aku ungkapkan, untuknya itu terlalu banyak untuk diproses sekaligus. Aku mengerti, sebagai seorang suami, dia terjebak di antara cinta dan kesetiaan pada ibunya. Bagaimana mungkin dia bisa menyalahkan ibunya yang selama ini dia pikir baik dan bijaksana? Tetapi, aku harus bertahan. Aku tahu, meskipun dia terluka, dia harus tahu kebenarannya. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan dalam hubungan kami. Aku hanya berharap, dia bisa memaafkan aku atas segala yang terjadi, dan melihat bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk kebahagiaan kami bersama. Apa kamu masih berpikir tentang Ardi? Tanya Dina lembut, menyentuh tanganku dengan penuh perhatian. Aku mengangguk pelan, mataku tetap menatap keluar jendela. Aku berharap dia bisa mengerti kenapa aku harus melakukan semua ini. Dina, aku berharap dia bisa melihat bahwa aku hanya ingin kita bahagia. Tanpa kebohongan, tanpa manipulasi. Dina tersenyum, meskipun ada kesedihan di balik senyumnya itu. Nadia, apapun yang terjadi, kamu telah melakukan yang terbaik. Kamu telah berjuang untuk dirimu sendiri, dan itu yang terpenting. Sekarang, kamu harus membiarkan Ardi memutuskan jalannya. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan kembali padamu, karena dia akan tahu apa yang benar. Tiba-tiba pintu depan terbuka,
dan aku mendengar langkah kaki Ardi. Aku terdiam, dadaku berdegup kencang. Dina memandangku, dan aku tahu apa yang akan terjadi. Pertemuan kami setelah semua yang terjadi. Apakah Ardi akan menerima kenyataan ini? Ataukah dia akan memilih jalan yang berbeda? Jauh dariku? Ardi muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak lelah dan bingung. Ketika matanya bertemu mataku, aku merasakan campuran perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Kebingungan, kesedihan, tetapi juga harapan. Dia berjalan mendekat, dan tanpa sepatah kata pun, dia duduk di sampingku. Tidak ada percakapan yang terdengar, hanya keheningan yang mengisi ruangan. Setelah beberapa saat, Ardi menghela napas panjang. "Nadia?" Suaranya serak. "Aku tahu semuanya sekarang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Aku menoleh padanya, mataku berusaha menahan air mata. "Aku tahu, Ardi. Aku tahu ini berat. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk kita, untuk kebahagiaan kita. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Aku ingin kita punya hidup yang jujur." Ardi menunduk, seakan berusaha memproses semuanya. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Nadia. Aku mencintaimu, tapi aku juga merasa sangat terluka. Aku merasa seperti aku kehilangan dua orang, ibu dan istriku, sekaligus. Aku harus belajar menerima kenyataan ini, bahwa ibuku bukanlah orang yang aku kira." Aku menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa merasakan sedikit kedamaian. "Ardi, aku tahu kamu terluka. Aku juga. Tapi kita bisa membangun semuanya lagi. Kita bisa memperbaiki segalanya, asalkan kita jujur satu sama lain." Dia menatapku, matanya penuh dengan air mata yang sudah lama tertahan. "Aku tidak tahu apakah aku layak untuk meminta maaf, Nadia. Aku terlalu lama menutup mata terhadap semua ini, terhadap ibuku. Tetapi aku ingin mencoba. Aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali, seperti dulu." Tanganku gemetar saat aku meraih wajahnya, menatapnya dalam-dalam. "Kita akan melewati ini bersama, Ardi. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita sekarang. Kita sudah cukup kuat untuk menghadapinya." Air mata mulai mengalir di wajahnya, dan aku merasakan perasaan yang begitu kuat, tercampur antara kesedihan, kebahagiaan, dan penyesalan. Kami sudah begitu jauh, tetapi kami akhirnya bisa saling melihat dengan jelas. Di balik semua kejahatan yang dilakukan oleh Bu Rina, ada pelajaran yang sangat berharga. Kami belajar untuk tidak membiarkan siapapun, bahkan orang yang paling kita cintai, menghancurkan kita. Kami belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari kejujuran dan pengertian, dan bahwa hanya dengan saling mendukunglah kita bisa keluar dari kegelapan yang dalam. Di luar sana, dunia masih berjalan, dan perjalanan hidup kami baru dimulai. Aku tahu bahwa kami masih harus banyak belajar, tetapi sekarang aku bisa melihat masa depan dengan penuh harapan. Dengan Ardi di sisiku, dan Dina sebagai sahabat sejati, aku yakin kami bisa mengatasi apapun yang datang di depan. Kami sudah melawan, dan kami sudah menang. Tapi lebih dari itu, kami belajar bahwa cinta tidak hanya tentang menerima satu sama lain dalam keadaan terbaik, tetapi juga tentang menerima setiap kelemahan dan kesalahan, dan tumbuh bersama, seiring waktu. Ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik, yang penuh dengan kejujuran, harapan, dan cinta yang tak lagi dipenuhi dengan kebohongan. Kami akan terus berjalan bersama-sama.